Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bima syi'atillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana, amin. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, terlebih lagi kesempatan digerakkan hati kita dari dengan langkah kita menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada kalimat famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dan barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak bisa dia pastikan kehalalan dan keharamannya, maka sungguh dia telah menjaga dirinya dari menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Nah, kemarin kita tambahkan bahwasanya orang-orang yang gak punya malu di hadapan manusia, mereka yang menampakkan kemaksiatannya, menceritakan aibnya kepada orang lain, maka dia tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia bisa-bisanya menceritakan aibnya, menceritakan maksiat dan dosanya kepada orang lain, padahal Allah telah menutupi aibnya, padahal Allah telah menyembunyikan kemaksiatannya. Maka orang tersebut dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati ma'afan illal mujahirun. Setiap umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya bisa dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang menunjukkan, yang secara terang-terangan bermaksiat. Karena orang yang seperti itu akan menormalisasi kemaksiatannya, akan biasa aja dengan kemaksiatannya. Karena dia nggak malu dengan kemaksiatannya, maka dia umbar-umbar. Orang yang kemudian menganggap biasa saja suatu kemaksiatan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak menganggap hal-hal yang telah jelas keharamannya sebagai suatu yang haram, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Orang kalau nggak menganggap sesuatu yang sudah jelas keharamannya sebagai suatu yang haram, dia telah keluar dari keimanan. Itu namanya tidak menganggap ma'ulima fid dini bid-darurah, tidak menganggap sesuatu yang sudah sangat jelas dalam Islam. Mabuk-mabukan sudah jelas keharamannya, kalau dia nggak menganggap mabuk sebagai sesuatu yang haram, maka dia telah kufur, dia telah keluar dari agama Islam, dia telah keluar dari keimanan. Kenapa? Dia menafikan salah satu dari ayat Quran yang menjelaskan tentang keharaman khamar. Dia tidak menganggap bahwasanya zina itu haram,
maka dia telah kufur. Kenapa? Karena dia tidak mengimani ayat tidak mengimani ayat keharaman zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Pokoknya kalau ada hal-hal yang sudah jelas keharamannya dalam Islam, kemudian dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang haram, kemudian dia normalisasi, dia biasa aja, maka dia berpotensi untuk jatuh dalam kekufuran, untuk keluar dari agama Islam. Makanya kemudian faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Rasul teruskan, dan orang yang terbiasa jatuh ke dalam hal yang syubhat, tidak dia pastikan bahwasanya apa yang ia makan, apa yang ia kenakan merupakan hal yang halal, waqa'a fil haram, maka dia akan terbiasa dengan yang syubhat, dia akan terperosok ke dalam hal yang haram. Dia biasa untuk memakai sendal yang bukan miliknya, maka dia akan menganggap nanti memakai barang orang lain biasa aja, padahal itu merupakan hal yang haram. Padahal itu namanya mengambil hak orang lain tanpa izin, maka dia berdosa. Kalau dia nggak minta izin, nggak minta ridho dari yang punyanya, maka nanti di akhirat dia akan dituntut. Orang yang terbiasa untuk mengenakan hal yang bukan miliknya tanpa izin, nanti akan naik tuh. Tadinya cuma pakai, terus dikembaliin lagi, karena terbiasa begitu, akhirnya kemudian naik, dia mulai nyolong, dia pakai barang orang lain keterusan, kemudian diambil sama dia, diakui sebagai hak milik dia. Orang yang terbiasa melakukan syubhat akan terjerumus ke dalam hal yang haram. Orang yang terbiasa mengenakan hal yang syubhat akan terjerumus kepada hal yang haram. Udah biasa pakai sendal yang nggak tahu yang punyanya siapa di depan musola, maka dia akan terus tuh kebiasaan seperti itu, pakai sendal punya orang tanpa izin, terus, jadi terperosok ke dalam hal yang haram. Dia akan menormalisasi hal tersebut, terbiasa, jadi nggak merasa itu adalah dosa. Nanti akan terjerumus terhadap perkara yang seperti itu. Nanti orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, dia akan terperosok ke dalam dosa-dosa yang besar. Ketika sudah terbiasa dengan dosa-dosa yang besar, maka dia akan terperosok dalam kekufuran. Itulah khutuwati syaitan, langkah-langkah, strategi-strategi setan untuk mengeluarkan kamu dari agama Islam pelan-pelan. Dah itu di musola ada makanan, gak ada yang ngakuin, makan. Kemudian udah sampai step situ, udah biasa aja memakan sesuatu yang bukan haknya, naik lagi. Itu teman punya makanan enak gak bagi-bagi, udah ambil aja. Dah situ dari kue. Kemudian naik lagi, oh itu teman kamu punya HP bagus, kamu nggak punya, ambil aja, ambil. Naik lagi, terus gitu, dari hal kecil kemudian ke hal yang besar, sampai kemudian masuk ke dalam kekufuran. Begitu strategi setan untuk mengeluarkan kamu dari keimanan, dari kecil, dari satu langkah demi selangkah, sampai akhirnya kamu keluar dari agama Islam. Makanya dalam Islam itu
dalam syariat Islam diterapkan hukuman yang berat sehingga orang merasakan efek jerah. Orang kalau mengambil hak yang bukan miliknya, nyolong, diapain? Dipotong tangannya. Kenapa? Biar dapat efek jerah, biar gak keterusan. Makanya orang muslim ketika dia melakukan kesalahan langsung buru-buru dia menyesali, langsung buru-buru dia bertaubat, langsung buru-buru dia minta maaf, langsung samperin, cari siapa yang punya, mohon izinnya. Begitulah seorang muslim, begitulah hakikatnya orang muslim. Ketika dia jatuh dalam kemaksiatan, buru-buru dia beristighfar, mohon ampun, memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ketika kita jatuh dalam kesalahan, itu kayak kita terperosok ke lumpur hidup. Tahu lumpur hidup? Kalau kita nggak cabut kaki kita akan makin dalam terperosok, makin dalam, makin masuk sampai kepala, sampai kita tenggelam. Ketika itulah kita nggak bisa napas, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dari awal ketika nginjak lumpur hidup, lumpur hisab, kamu terperosok ke dalam, terus kamu cabut, maka kamu akan selamat. Tapi kalau kamu udah tahu nginjak lumpur hisab, gak dicabut-cabut, tadinya kakinya, kaki ke badan, badan ke bahu, bahu ke leher, leher ke kepala, kepala udah sampai mulut, kemudian sampai hidung, kemudian sampai mata, kemudian sampai ujung rambut, langsung semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika kita mengambil atau menggunakan barang yang bukan milik kita, cepat-cepat cari yang punya, minta izinnya. Karra'iyara haulal hima yushiku ayyaqa afi. Orang yang terbiasa dengan syubhat akan terbiasa dengan yang haram, terbiasa dengan yang haram, kemudian terbiasa ke dalam kekufuran. Itu sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di pinggir-pinggir lahan orang lain, makin lama makin minggir, makin lama makin minggir, pasti nanti dia akan lewat, pasti nanti hewan-hewan gembalaannya akan makan dari lahan orang lain. Hadza wallahu a'lam. So